nama saya Silmi Nurasya Syadida dengan NIM 21040031 kelas Farmasi B 2021. Kalian sudah tahu tidak? Ternyata tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Banyak sekali jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Nah, salah satunya yaitu daun sirih. Daun sirih merupakan salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional, di mana daun sirih ini juga terdapat beberapa macam atau terdapat beberapa jenis. Contohnya yaitu ada daun sirih merah dan daun sirih hijau. Namun yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai daun sirih merah. Nah, daun sirih merah ini sama halnya dengan daun sirih hijau, di mana pertumbuhannya itu menjalar seperti halnya daun sirih hijau. Batangnya yang bulat bertangkai berwarna hijau, kekuningan dan tidak berbunga. Ternyata daun sirih merah ini tergolong sangat langka dalam penanamannya. Kenapa ini bisa langka? Karena jika terlalu banyak disoroti atau disinari oleh sinar matahari, maka warna daun yang merahnya itu akan memudar dan atau buram, sehingga tangkainya itu akan cepat kering. Namun jika disiram terlalu banyak, itu akan mengakibatkan tangkainya akan lebih cepat membusuk. Adapun klasifikasi dari tanaman daun sirih merah ini, di mana kingdom-nya termasuk Plantae, divisinya Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, dan kelasnya termasuk Magnoliopsida, kelas Magnolidae, bangsanya Piperales, sukunya Piperaceae, marganya Piper, dan jenis Piper crocatum Ruiz and Teman-teman, ada pun morfologi dari bagian tanaman yang digunakan yaitu daun, di mana daun sirih merah ini daunnya tunggal, sangat kaku dan berseling. Bentuk daunnya itu menjantung atau membulat telur melonjong, di mana permukaan helaian daunnya ini bagian atasnya rata-rata agak cembung, mengkilat, dan permukaan helaian daunnya itu bagian bawahnya itu mencekung dengan pertulangan daun yang menonjol. Teman-teman, adapun bagian dari daun sirih merah ini di mana terdapat tangkai daun, lalu ada tulang daun, tepi daun ya, kemudian ada percabangan tulang dan ada lembaran daun. Teman-teman, ternyata daun sirih merah ini banyak sekali manfaatnya, di mana kegunaannya itu bisa dijadikan sebagai obat anti diabetes, obat kanker, obat jantung koroner, antiseptik, pereda nyeri, dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan yang bermanfaat dari daun sirih merah ini. Dan adapun kandungan dari daun sirih merah ini yaitu mengandung tanin, yang dimana di dalamnya itu terdapat alkaloid dan flavonoid yang merupakan suatu zat yang memiliki aktivitas hipoglikemik. Senyawa tersebut dapat membantu meregenerasi sel pankreas dalam menghasilkan insulin, khususnya pada pasien diabetes mellitus, di mana ketika kita mengkonsumsi rebusan daun sirih merah ini itu dapat mengurangi atau dapatnya turun kadar gula darah terhadap pasien diabetes mellitus. Kenapa mengkonsumsi daun sirih merah ini dapat menurunkan kadar gula darah? Dikarenakan fungsi dari daun sirih merah ini yaitu ada alkaloid dan flavonoid, di mana yang berperan, kedua zat tersebut berperan sebagai penurun kadar gula darah. Selain itu, senyawa alkaloid yang banyak terdapat dalam daun sirih merah ini mampu meningkatkan aktivitas enzim gula oksidase, sehingga semakin banyak gula yang diserap oleh sel-sel tubuh. Adapun dari kandungan flavonoidnya itu, di mana dapat meregenerasi sel-sel beta pankreas, di mana flavonoid itu merupakan antioksidan yang dapat menghilangkan, membersihkan, dan menahan pembentukan ataupun meniadakan pengaruh radikal bebas. Adapun cara kerja dari flavonoid ini yaitu menghambat kerusakan sel-sel pulau Langerhans di pankreas dan meregenerasi sel-sel sehingga memproduksi insulinnya kembali. Teman-teman,
potensi yang dapat dikembangkan dari daun sirih merah ini dalam dijadikan sebagai obat tradisional itu dapat dibentuk dalam berbagai sediaan obat, di mana bisa dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, sirup, serbuk, dan masih banyak lagi. Potensi pengembangan sediaan herbal ini menurut jurnal itu salah satunya bisa dikembangkan dalam bentuk sediaan granul effervescent. Teman-teman, potensi dari sediaan ini dapat dilakukan atau dibuat dalam bentuk sediaan granul effervescent. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa daun sirih merah ini merupakan salah satu simplicia tanaman obat yang bisa digunakan masyarakat sebagai anti diabetes, di mana yang diambilnya itu dalam bentuk air rebusan. Formulasi daun sirih merah ini dalam bentuk granul effervescent merupakan salah satu bentuk inovasi minuman tradisional untuk memudahkan dan meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi daun sirih merah. Dalam pembuatan granul effervescent ini, di mana alat dan bahan itu dikumpulkan dan disiapkan, kemudian pengambilan sampel daun sirih merah, lalu adanya proses ekstraksi. Sebelum dilakukan proses ekstraksi ini, daun sirih merah disortir, dicuci, dirajang, lalu dikeringkan, anginkan, dan dihaluskan menjadi serbuk. Selanjutnya baru pembuatan ekstrak, di mana dilakukan dengan merendam 100 gram serbuk ke dalam 1 liter etanol 70%. Ditutup dan dibiarkan selama 2 hari tanpa terkena cahaya matahari, sambil sesekali diaduk. Setelah didiamkan selama 2 hari, campuran disaring sehingga didapatkanlah maserat. Ampas dimaserasi kembali dengan etanol 70% menggunakan prosedur yang sama. Semua maserat etanol dikabungkan dan diuapkan pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius sampai didapatkan ekstrak etanol kental. Adapun formulasi dari sediaan granul effervescent ini, di mana zat aktifnya yaitu ekstrak daun sirih merah, kemudian zat tambahannya yaitu asam sitrat sebagai sumber asam, lalu asam tatrat sebagai sumber asam, natrium bikarbonat sebagai sumber basa, VVV sebagai pengikat, NaCMC sebagai pengental, aspartam sebagai pemanis, avisel sebagai adsorben, flavoring agent sebagai flavoring, dan laktosa sebagai pengisi. Pada pembuatan granul effervescent ini dibuat dengan metode granulasi basah, di mana terpisah antara granul asam dan granul basa agar tidak terjadi reaksi dini. Aspartam, laktosa, dan NaCMC dicampurkan hingga homogen dan dibagi menjadi 2 bagian. Suatu bagian dicampurkan dengan komponen asam, yaitu asam sitrat dan asam tatrat. Satu bagian lainnya dicampurkan dengan komponen basa, yaitu natrium bikarbonat dan ekstrak kering daun sirih merah. Selanjutnya, VVV itu dilarutkan dalam aqueous dan dibagi menjadi 2 bagian. Komponen asam yang sudah dicampurkan ditetesi larutan VVV hingga massa dapat dikepal dan diayak dengan ayakan nomor 14. Dikeringkan dalam suhu 40-50 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam di dalam oven, lalu diayak kembali dengan ayakan nomor 16. Komponen basa yang sudah dicampurkan ditetesi larutan VVV yang sudah ditambahkan dengan flavoring lemon hingga massa dapat dikepal dan diberi perlakuan sama dengan komponen asam. Selanjutnya, granul komponen asam dan basa dicampurkan hingga homogen. Maka, sediaan granul effervescent ini sudah jadi dan siap untuk dilakukan uji evaluasi, di mana uji evaluasi ini terdiri dari uji organoleptik, uji kadar air, uji kecepatan alir dan sudut diam, uji distribusi ukuran partikel, penentuan bobot jenis nyata, faktor Hausner, nilai Carr Index, dan pemeriksaan pH. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.